Ngapain sih Den? Serius amat? Denny. Iya Halo. Silvi. Serius amat? Ngapain sih? Iya nih aku nih lagi membaca artikel Mhm. tentang budaya Silvi. Budaya apa tuh? Iya budaya di Aceh. Hmm. Jadi tidak hanya budaya yang saya lihat, Mhm. tapi juga ciri khas tentang Aceh, Mhm. termasuk juga makanan, minuman. Apalagi di Aceh ini kan ada 23 kabupaten kota, tentunya berbagai macam budaya juga ada Benar, di benar Provinsi sekali. Aceh. Mhm. Nah, yang jadi saya pertanyaannya Mhm. ini tentang rumah adat Aceh Besar. Nah, berbicara rumah adat Aceh Besar, Oke. kali ini obrolan budaya persembahan LPP RRI Banda Aceh akan membahas tema rumah adat Aceh Besar. Wow, mantap. Pasti kamu bisa dong Iya. menghilangkan rasa penasarannya kamu itu. Tidak hanya tentang saya nih, sejarah Silvi. adat pastinya dong. Tapi juga pemirsa dan juga pendengar di seluruh Indonesia. Ya, kalau begitu kita langsung sapa ya pemirsa RRI dan juga pendengar setia RRI di mana saja Oke. berada. Ayo kita biar semangat ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tanah Rencong, saya Cus Silvia Hambali. Saya Denny Zulfikar kembali hadir dalam program Obrolan Budaya. Persembahan LPP RRI Banda Aceh, tentunya dengan membahas tema rumah adat Aceh Besar. Oke. Dan rekan Denny, Ya. seperti apa kira-kira ya filosofi, sejarah, makna yang terkandung dalam sejarah rumah adat Aceh Betul. Besar? Saat ini sudah ada bersama kita Ya. dua orang tamu terhormat. Iya. Narasumber kita ya. Iya, langsung saja kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iya, ada ini Pak Bapak Hashim, iya. dari MAA ya. Iya. Jadi dari Majelis Adat Aceh, kemudian ada Pak Silahudin Iya, dari selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Oke, baik. Silvi kita berdiri saja nih. Duduk dong. Iya, baik. Terlebih dahulu kita pemulia jame. Iya, Silakan silakan, duduk, Bapak. Pak. Oke. Jadi pemirsa dan juga pendengar di seluruh Nusantara ya, pada malam hari ini kita membahas tentang rumah adat Aceh Besar. Nah, Oke. pastinya penasaran ya pendengar RRI di mana saja berada dan juga pemirsa RRI Net. Ya. Ingin tahu ya kira-kira filosofi, makna yang terkandung dari sejarah adat Aceh Besar itu seperti sekali. aja, seperti apa. Nah, kita langsung bertanya Berkenalan. ini ya kepada Bapak Hashim Yakob selaku salah satu pengurus dari Majelis Adat Aceh Besar. Saya langsung sapa ya. Iya, Saya boleh. dulu dong ya. Ladies first. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Hashim? Ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke. Dan juga kami menyapa Pak Silahudin ya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Pak Hashim. Pada malam hari ini LPP RRI Banda Aceh mengangkat tema obrolan budaya itu seputar tema rumah adat Aceh Besar. Nah, Pak Hashim tentu semua ingin mengetahui ya, kira-kira sejarah atau filosofi yang terkandung dari berdirinya rumah adat Aceh Besar itu seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara masalah rumah adat Aceh, itu dalam membuat rumah adat itu ada langkah-langkahnya. Jadi tahap pertama mengumpulkan semua kayu-kayu yang dibutuhkan. Apakah yang namanya ruk, doi, bara, dameh. Itu kalau tiang membutuhkan itu 16 batang tiang. Kayu yang paling bagus-bagus. Nah, di sana ada 4 batang yang di tengah-tengahnya kan. Kalau istilah bahasa Aceh, dameh raja, dameh putro. Waki raja, waki putro. Nyan bak puting na gebuh merah putih. Oke. Manik-manik negenyan. Ya, manik-manik ya Pak ya. Wan put nyan, dameh tengok. Oke, di tengahnya Pak. Ah, Oke. yang dameh tengok.
Nyan hikmah haji, nyan adiji untuk mulia si Drodro raja yang kagak angkat, itulah tandanya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah istilah orang awal sesuai dengan budaya Acehnya yang menyimpan bendera merah putih di Puting Bara itulah. Karena kain merah putih di sana. Karena waktu Belanda dulu nggak bisa dengar bendera merah putih, nggak bisa lihat. Politik orang Aceh ditaruh di Puting Bara untuk diperlihatkan kepada anak-anak cucu nanti. Inilah bendera kita Indonesia. Berarti memang sejak dulu dari untuk pembangunan saja kecintaan dengan RRI sudah luar biasa ya. Benar sekali. Maka jangan dibilang Aceh pisah dengan RI, tidak ada. Baik. Itu tandanya. Ya, betul. Berarti dari buat rumah saja sudah ada kecintaan ya negara. Gitu. Sudah ditanamkan rasa cinta tanah air ya. Iya. Baik. Itu yang satu langkah pertama sudah dikumpulkan kayu-kayu. Baru langkah kedua itu masuk tukang. Kalau bahasa Aceh utuh. Utuh itu orang yang punya ilmu agama yang tinggi. Ilmu itu apa masalah tukang itu kayu ini macam mana dipahat, itu sudah jelas dia menguasai ilmu itu. Nah, setelah dibersihkan kayu semua, baru dimulai dengan ini. Diundang lain ulama yang lebih tinggi untuk memulai pahat kayu, pahat tiang. Baik. Mulai pahat pertama inilah di Pesiju. Nah, jadi pemirsa dan juga pendengar di seluruh Indonesia ya Silvi. Iya. Nah, jadi di hadapan kita ini ada beberapa macam ya bahan-bahan. Beberapa jenis ya bahan-bahan untuk pesiju. Iya, jadi untuk pesiju ya Pak Hashim ya. Iya, namun sebelum kita membahas ya, mungkin Pak Hashim bisa menjelaskan apa itu pesijuk maknanya dari orang Aceh, Pak Hashim. Iya. Nah, ini kalau kita masalah pesiju kan? Ya. Kalau masalah pesiju ini diambil sempurna kalau bahasa orang Aceh. Nah, misalnya ini daun manik-mano. Oke. Itu melambangkan kewangian. Kewangian, keharuman. Ya, ini ya. Ya. Nah, jadi ini dari itu bahan-bahan untuk bahan-bahan alami ya. Pesiju itu tadi ini. Ya, Setelah itu ada bak gesiju namanya. Yang ini daunnya. Nah, Ya. jadi dicampur ya, Nah, Pak ya. ini ada bak gesiju. Ya. Itu menandakan mendingin suasana. Baik. Oke. Biar suasana rumah tidak panas Tidak dalam panas. artian demikian. Semua Baik. selalu rukun dan damai. Mau pakai, jangan berantem ya Bapak ya. Nah. Antara suami sama istri, anak gitu ya. Kayak kamu sama aku selalu akur kan ya? Rasanya Mbak Manik Mano itu mengharumkan nama keluarga. Oke. Baik. Nah, itu sempurna. Diambil. Berarti diikat jadi satu ya Pak Iya, Hashim? ya. Setelah itu, ini batang naliung sambu namanya. Batang naliung sambunya ini kuat sekali akarnya. Begitulah disempurnakan kamu memegang kepada dari Allah semacam ini yang kuat. Baik, terhimpun menjadi satu kesatuan Iya. seperti itu. Baik. Berarti nggak asal taruh saja Silvi, iya. jadi ada Taruh. makna ya. Dingin dan kuat. Ini sudah Oke. satu. Setelah itu ada air yang dicampur dengan tepung putih. Putih ya. Itulah hati kamu. Jangan dikotori, Nah, harus bersih. garis bawah. Tidak boleh mengotori hati. Demikian ya kurang lebih ya Pak Hashim. Iya. Baik. Itu disempurnakan
hatinya harus bersih. Apabila ada kamu curiga kepada seseorang, hilangkan. Jangan Bersihkan pendam itu hati. suuzon ya, tidak baik. Itulah sudah ditanam sejak kecil. Apabila anak kecil yang dipersetuju. Berarti kan PCU ini tidak hanya untuk mau buat rumah ya Pak Hasyim ya, tapi Bukan juga untuk buat rumah, menghargai tamu, datang tamu juga ya. Ya. Baik. Nah, setelah itu ini ada beras, ada padi. Ini diibaratkan kepada orang yang berkelahi, kan sudah ada dosa kita berkelahi. Ini berasnya putih, Oke. padinya merah. Mhm. Waktu dicampur, Ya. sudah diserak-serak ini, semacam itulah dosa kamu merontok waktu kamu berjabat tangan. Oh, yes, mantap. Berarti Sangat kental luar sekali biasa ya. ya makna pesejuk ala orang Aceh ini Iya. ya. Kalau bahasa Luar Indonesianya biasa. apa? Tepung tawar ya. Jadi Iya. tepung tawari ya. Waktu kamu Oke. berjabat tangan begitulah rontok dosa kamu yang sudah kamu maki-maki, apakah ada memukul, Iya. Oke. Dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. sudah Seperti itu. didamaikan. Mhm. Inilah tandanya orang itu sudah rukun kembali. Oke. Nah, ini ada kedan. Hmm. Kedan itu maknanya menengket. Ya. Jadi Silvi ketan ya. Kamu ketan tahu? Tahu Ah, dong. ini ketan. Ya, pemirsa ini ketan. Ya. Mhm. Bulekat. Ya, kalau Bahasa bahasanya Acehnya bulekat ya. Ya. Nah, ini tidak besar bulekat ini. Mhm. Ya. Segini besarnya diambil dengan kelapa yang sudah dicampur dengan gula merah. Itu kan rasanya manis. Kelapanya kan lemak. Oke. Jadi kedannya kenengket. Makna yang terkandung. Itulah maknanya orang yang sudah berkelahi tadi, sudah rukun kembali, semacam kelapa dengan gula merah. Dipersatukan kembali. Semacam gula merah dengan kelapa bercampur dengan ketan yang paling lengket. Setelah bercampur orang itu enak bukan main. Ya ampun. Itulah dia. Sama dong ya kayak pendengar dan pemirsa RRI di mana saja. Begitu ngelihat atau mendengar RRI, malah katu nggak bisa move on gitu ya. Ya ampun dari. Mantap. Apanya tuh? Itu semuanya sudah jelas tentang masalah pesejuk. Itu dalam pesejuk itu bukan itu aja. Ada doa-doa. Yang Baik. dipanjatkan Pak ya. Yang pesejuk itu jangan sembarang orang. Baik. Biasanya Memang yang ulama harus ya. benar-benar memahami ya Pak Ya, Hasyim yang ya. memahami dan Baik. ilmu agamanya tinggi. Hmm. Sudah termasuk diundang ulama. Oke. Atau tengku kampung ya, tengku di desa ya. Ya. Sebab karena setelah di pesejuk ada doa. Nah, dibaca doa. Nah, bukan pesejuk begitu aja Baik. untuk gura-gura. Ada maknanya. Baik. Bukan asal-asalan ya Pak ya. Iya. Dan kemudian Pak Hasyim setelah kita melakukan pesejuk ini tadi, adakah langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya? Di rumah kan. Setelah di pesejuk itu, maka tengku yang pesejuk itu diambil pahat tiang yang paling bagus di sana sudah dipesik, dimulailah dipahat dengan doa, entah doa apa yang dibaca, baru dimulai. Setelah dimulai 3 kali dikotok oleh tengku tadi, baru diserahkan kepada tukang atau utuh. Berarti Silvi sebelum pembangunan memang sudah dipesejuk dulu. Segala sesuatunya diniatkan dan dimulai dengan doa. Oke. Ya. Berarti Baik. peletakan batu pertama ya berarti Pak? Ya, Oke. itu yang dimulai kalau bahasa Aceh damai, kalau dalam bahasa Indonesia tiang. Oh tiang. Nah, Ya. sebab karena tiang rumah Aceh, rumah adat itu ada 16 tiang. Banyak sekali ya. Itu untuk apa nih? Apa rumah Adakah standar? makna atau fungsi dari ke-16 tiang ini Pak Hasyim?
Itu dari 16 itu ada Anyung namanya. Ditambah lagi 4 tiangnya. Jadi jadi 20 tiang. Nah, itu kalau rumah 3 ruang. Dari serambi depan sampai serambi belakang. Oke. Nah, untuk pengolahan barangnya sendiri, Pak? Ya. Untuk pengelolaan barangnya, misalnya apa namanya kayu tadi, kemudian atapnya kan nggak pakai seng ya Pak ya, pakai atap rumbia. Kalau dulu kan pakai atap rumbia. Ini seperti apa ya? Rumbia. Tapi udah jarang ya Pak ya. Kalau sekarang Ya, ya. kita lihat sudah seng Ini semua rata-rata. setelah didirikan, waktu mau didirikan, ini ada lagi di Pesiju. Oke. Kalau bahasa orang Aceh, dulu ada satu tiang di pohon bambu yang di bawah. Udah dipotong, dibersihkan. Kira-kira diundang lagi Tengku waktu mau didirikan. Diundang lagi Tengku, itu namanya kurah. Didirikan kurah. Iya. Kapan didirikan itu? Jam sebelum subuh. Sedikit belum subuh. Setelah salat sunat, berdoa, baru dipersiju. Cuma itu saya Tengku aja yang ada di sana, lain nggak ada orang. Jam sekira jam 3:30. Ini hari Pak ya? Ya baru ditanam kurah itu. Waktu didirikan di kurah itulah diikat. Karena 2 tiang waktu mau didirikan sudah dipasang rok, baru didirikan 2 tiang itu diikat di sana. Oke. Hikmahnya dibuat begitu dari penyakit atau nyamuk tidak ada. Macam saya bilang tadi, kalau yang dulu asli yang dulu pencuri naik ke rumah tidak bisa turun. Luar biasa. Bisa naik nggak bisa turun. Itu hikmahnya. Bisa naik, nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Sama dong ya kayak pemirsa dan pendengar ya. Sekali merilik RRI nggak bisa move on. Asik. Iya, Pak Hashim, kalau tadi Bapak kan sudah menceritakan ya filosofi berdirinya rumah adat Aceh Besar ini, kemudian tahapan-tahapan. Nah, kira-kira Pak untuk mekanisme atau cara pendirian dari rumah adat Aceh Besar ini seperti apa Pak? Jadi waktu pendirian itu secara gotong royong. Semua orang kampung terlibat. Jadi setelah itu atapnya rumbia. Atap rumbia itu ada dipotong kakinya. Tetapi kalau orang dulu yang asli yang saya bilang tadi, bukan dengan pisau yang dipotong, yang dipotong dengan api. Oke. Setelah di atap, ditarik garis dengan tongkat macam ini, tongkat Tengku yang diundang, garis ini dibakar. Oke. Tidak lewat garis tongkat ini. Di sana. Iya. Baik. Mati sendiri apinya. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, hikmah rumah Aceh ini tahan gempa. Yang ketiga, apabila kebakaran, cepat sekali 1 orang bisa dipadamkan api. Dipotong-potong-potong, bambu jatuh ke bawah. Tidak ada paku, 1 pun tidak ada paku. Sebegitu jauhnya penalarannya terhadap sebab musabab oleh orang Aceh terdahulu. Memang luar biasa ya. Luar Dan memang biasa. terbukti ya Pak Hashim ya, ketika tsunami 26 Desember 2004 silam ini pun juga yang masih khas rumah adat Aceh Besar ini biasanya masih bertahan masih ya. bertahan ya. Baik. Jadi proteksiannya itu sangat luar biasa ya. Oke. Ini memang sudah terbukti rumah Aceh ini bukan gempa tsunami yang sudah tahun 64 kuat kali daripada ini. Oh, berarti di Tapi tahun nggak ada tsunami. 1964 Satu rumah pun nggak ada yang tsunami. Oke. rusak. Cuma gempa aja berarti Pak ya. Iya.
1964, Nah. Silvi. Saya masih belum ada. Iya, saya entah kemana. Bukannya udah lahir? Belum ya? Iya. Oke, nah Oke. Nah, tadi kalau kita sudah mendengarkan kita ya, sudah pemirsa mendengarkan dan juga ya. pendengar Oke. Penjelasan dari dari Pak Pak Hasyim. Hasyim ya Hmm. tentang filosofi, tahapan-tahapan serta mekanisme ya Hmm. dari rumah adat Aceh Besar ini sendiri. Oke. Kita juga ingin bertanya nih kepada Pak Kepala Silahuddin. Dinas Pendidikan dan Dan Kebudayaan Budaya. Aceh Besar. Iya, Pak Silahuddin. Setelah tadi kita bersama-sama ya Pak Adapun mendengarkan. Bu, satu lagi saya mau jelaskan. Oh ya, boleh. Silakan Bisa Pak. kan? Boleh, silakan. Nah, jadi di tangga Mhm, ada 7, mhm. ada 5 paling kurang. Baik. Ada 9 paling Anak banyak. tangga. Ya, Mhm. kita ambil hitungannya yang 7. 7 anak tangga. Oh. Adakah makna yang terkandung di 7 anak tangga itu Pak? Makna yang terkandung di 7 anak tangga rumah adat Aceh Besar itu kira-kira makna apa? Jadi begini, Mhm. yang 7 itu Mhm. karena Allah SWT yang sangat suka yang ganjil. Hmm. Maka orang dulu memilih yang ganjil. Ada ayam, misalnya ayam baru Mhm. dulu. Karena dulu kandang ayam di bawah rumah. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, yang gajah kena kau. Baik. Itu nyat mana yang ban kepuo macam. Hmm. Ya. Cara beli. Hana ji boh amanahnya. Kita kena yo. Hmm. Berarti memang semua punya makna, Silvi. Iya. Sudah hikmah. Lucu kepudu Pak Nurinya 7. Tidak asal buat ya, Ya. Pak Hasyim ya. Oke. Maninyan Mbak Rinyunyan nagu ikat tali waju. Mhm. Tali hijau yang sudah diputar Mhm. dikali-kali pada anak tangga itu. Oke. Mhm. Mhm. Hikmahnya ilmu hitam tidak bisa masuk. Wih. Ilmu hitam nggak bisa masuk, orang hitam silakan aja kalau mau masuk ya. Jadi kamu kuliah saya. Kamu, bukan saya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Hasyim untuk penjelasannya. Setelah itu ada lagi tali hijau itu Mhm. sudah dibuat rambu namanya begini. Waktu kita mau naik tangga satu, Mhm. anak tangga 1, tangga 2 sampai seterusnya 7, itu menunjuki kamu memegang pada tali 1 ini, naik turun. Tali Allah. Hmm. Sudah diajarin tauhid di sana. Baik. Oke. Makanya rumah Aceh tidak ada yang memotong begini. Menyekeun bahasa Aceh hana 2 bantoh nanggro. Dedap menuju Bandung ke Ka'bah. Oke. Jadi istilahnya arahnya itu menuju ke arah kiblat ya. Arah kiblat. Ke Ka'bah ya. Ya, Oke. semua tidak ada yang bukan apakah rumah itu besar atau kecil. Mhm. Semua Tetap semua kesana. menuju Ya. kiblatnya. Jadi tidak hanya masjid nih Silvi, Iya. tapi juga rumah juga menjadi Mengapa acuannya. ke sana? Mhm. Yang pertama ke sana adalah kita menghadap. Iya. Hmm. Yang kedua, kesatuan orang Aceh. Hmm. Tidak ada bandingan. Kekompakannya ya. Aceh. Luar biasa. Menunjuki dari bangunan aja. Semua ke sana. Mhm. Oke. Nah, tidak ada yang lain kecuali menasah. Hmm. Kalau menasah utara selatan. Duanya. Enggak ini ya Pak ya. Ya. Oke. Baik. Ya, Iya. Pak Sila, ini menarik sekali nih apa yang disampaikan Pak Hasyim tadi Benar ya. sekali. Berarti kompleks sekali ternyata memang begitu banyak makna dari proses juga Rumah pembangunan adat rumah adat Aceh. Aceh Besar. Nah, Mhm. sejauh ini untuk dari segi apa ya Edukasi, kurikulumnya ya. atau dari pendidikan maupun juga Mhm. kebudayaan yang ada di dinas Bapak ini seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. sekali lagi. Kami senang sekali hari ini bisa diundang pada acara ini. Yang pertama kita tadi sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Bapak Hasyim. Beliau ini kalau bahasa Aceh awak-awai. Iya. Awak-awai artinya orang tua yang sudah sangat memahami. Orang awal ya. Pak? Awak-awai. Awak-awai. Mana sangat memahami bagaimana filosofi di rumah Aceh. Benar. Penting sekali yang disampaikan oleh Bapak Hasyim tadi bahwa kita sebagai generasi muda, terutama generasi muda Aceh,
itu memahami bagaimana proses membuat rumah itu. Baik. Coba kita lihat dari memilih kayu saja sudah dipilih yang terbaik. Kemudian rumah Aceh dipilih pada tanah yang tidak ada sengketa, tidak ada masalah. Tentunya ini kan punya makna bahwasanya tidak mau anak-anaknya nanti ketika meninggal orang tua diwariskan pengusaha-pengusahaan. Jadi kita lihat inilah pendidikan-pendidikan yang diberikan oleh orang terdahulu melalui rumah Aceh. Jadi dari pemilihan bahannya ya, mencari tanahnya, juga proses membuatnya. Tadi saya sampaikan bahwa proses dibuat rumah Aceh itu melalui pesejuk. Pesejuk kita sudah melihat bagaimana filosofi pesejuk. Artinya yang duduk di rumah itu menjadi tentram, damai, antara kedua keluarga tidak saling cekcok. Sehingga kita jarang sekali mendengar orang terdahulu itu bercerai. Jarang sekali, karena memang ada ketika membuat rumahnya itu sesuai aturan. Tapi dan juga doa-doa baiknya. Betul lah. Nah, kita sekarang kami di Dinas Pendidikan, bagaimana filosofi rumah Aceh ini harus dipahami oleh semua generasi muda. Kalau bisa, kami berupaya nantinya akan kita masukkan dalam budaya lokal, namanya kurikulum lokal. Nah, kurikulum lokal sehingga yang lain pun memahaminya. Kalau orang-orang tua misalnya meninggalkan kita, yang generasi selanjutnya akan mengetahui. Disinilah makanya sekarang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat konsen terhadap melestarikan budaya lokal. Gitu. Karena memang Silvi kan ini kan pendidikan itu juga berawal dari rumah. Apalagi rumah ketika sudah di awalnya bagus, ya mudah-mudahan ujungnya juga bagus ya Pak ya. Oke. Nah sejauh ini kalau dari untuk kurikulum sendiri Pak, ada tidak pembahasan-pembahasan tentang budaya kepada anak-anak generasi muda, khususnya mereka ini juga tentang sejarah Aceh ini ya. Sejarah Aceh. Ini di wilayah Aceh Besar ya? Iya, khususnya di wilayah Aceh Besar. Baik, terima kasih. Kami kebetulan dari Dinas Pendidikan Aceh Besar sekarang sedang menerapkan sebuah pendidikan namanya Sistem Pendidikan Terpadu. Ini merupakan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih. Nah, dalam Sistem Pendidikan Terpadu ini ada 3 aspek yang akan diintegrasikan. Yang pertama adalah pendidikan agama. Bagaimana sekarang ada namanya diniyah. Jadi pendidikan sekolah umum semua sudah ada niyah sekarang. Dari proses pagi sampai sore, sampai jam 4, itu sudah ada proses diniyahnya. Dari salat duha, mengaji bersama, kemudian ada pengajian, sudah ada. Kemudian yang kedua adalah pendidikan umum. Dan yang ketiga, inilah melestarikan budaya lokal. Ini yang saya sampaikan tadi. Jadi memang budaya lokal itu kita masukkan ke dalam pendidikan terpadu itu. Jadi anak-anak sekarang sering kami bawa kepada rumah Aceh, terutama rumah yang ada di Sepetudin, yang rumah Anjung Aceh Besar itu. Sering kita bawa ke sana, sering kita bawa pada rumah Cuk Nyadin, sehingga mereka melihat beginilah rumah Acehnya. Jadi apa filosofinya kita jelaskan kepada mereka. Nah, sehingga budaya ini bisa dilestarikan. Nah, Oke, baik Pak Salahuddin. Kalau tadi Anda sudah menjelaskan ya upaya-upaya atau strategi apa yang sudah dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Aceh Besar ya terhadap murid-murid atau juga seluruh siswa-siswi ya yang bersekolah di wilayah Aceh Besar. Nah, sejauh ini bagaimana Anda melihat animo atau juga semangat belajar yang dijalankan oleh siswa-siswi di wilayah Aceh Besar terhadap pembelajaran atau mengenal sejarah budaya Aceh? Ya, sekarang kalau saya lihat orang tuanya, orang wali murid itu sudah rindu terhadap budaya, sudah rindu kepada budaya-budaya lama. Seperti yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, sudah rindu. Artinya mereka mengingat anak-anak mereka itu harus mengetahui bagaimana filosofi kehidupan sebelumnya, bagaimana rumah Aceh itu. Sehingga sangat senang orang tua sekarang ketika kami ada di ekstrakurikulernya, anak-anak itu memahami budaya lokal. Bahkan sekarang kami sudah membudayakan semua tarian-tarian yang bersifat lokal kita majukan. Misalnya Liko Pulo, dari Bantai, ada beberapa kegiatan lainnya. Ya, jadi seperti itu. Sehingga kita berharap proses transfer ini bisa berlangsung lama. Tidak sampai nantinya ketika orang-orang tua kita itu meninggal, tertinggallah adat. Jadi mesti anak, mepak jerat, mesti adat, susah ramita. Jadi kalau meninggal anak itu tahu kita di mana kuburannya, di situ kubur. Tapi kalau adat ini hilang, kemana kita cari? Tidak bisa kita cari. Apalagi orang tua udah pada meninggal semua Pak ya? Hilang semua, tidak ada bekas. Maka kami berupaya terus semua filosofi-filosofi yang disampaikan oleh Bapak tadi kita bukukan kembali, kita tulis kembali. Insya Allah kami dalam beberapa bulan ini mungkin sedang menyiapkan proses sejarah rumah Aceh itu sampai jadi
berbagai filosofi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Sementara kalau di Aceh Besar sendiri Pak, untuk rumah adat yang memang betul-betul sesuai dengan apa namanya dari awal ini masih ada tidak Pak? Ada beberapa rumah, mungkin rumah Cuk Nyadin yang di sini, kemudian di Anjung, kita juga ada, dan juga saya melihat sekarang ada beberapa tempat sudah mulai kembali mencari rumah-rumah Aceh. Rumah-rumah Aceh sudah termasuk ada beberapa tempat sehingga rumah Aceh itu dibuat kembali. Jadi kenang-kenangan lah. Iya, jadi hebat, tidak hanya orang Aceh aja yang dicari ya, tapi rumah Aceh juga. Jadi istilahnya, seperti ini sekarang. Rumah modern didirikan di samping, tapi rumah Aceh pun ada. Jadi seperti itu ya. Rumah modernnya ada, rumah Acehnya pun juga ada. Betul Sehingga sekali. dua-dua bisa dilihat. Iya, Silvi. Dari tadi kita ngomong terus nih. Tamu kita nih haus, Silvi. Oke. Iya. Mohon maaf sebelumnya karena besar sekali rasa penasaran saya untuk Iya. mengenal budaya dan sejarah Aceh, apalagi berdirinya sejarah filosofi berdirinya rumah adat Aceh Besar. Jangankan rumah, orang Aceh Besar aja buat saya penasaran seperti Iya. itu ya. Ya ampun. Mari Pak silakan diminum. Iya, kopi-kopi. Anda masih bersama kami di program acara Obrolan Budaya RRI Banda Aceh dengan tema Rumah Adat Aceh Besar. Ya. Dan pemirsa dan juga pendengar ya, dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam obrolan budaya di malam hari ini dari RRI Banda Aceh dengan tema kita Rumah Adat Aceh Besar. Tentunya kita berharap malam ini ya untuk seluruh pemirsa RRI Net di mana saja Iya. berada, baik juga untuk seluruh pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, dari wilayah Sabang ujung barat Indonesia hingga ke Merauke ujung timur Indonesia. Mudah-mudahan ya di malam hari ini dalam keadaan yang baik, fit dan prima, sembari terus ya bisa stay bersama kita di sini sekali. tentunya. Ya, nanti juga Silvi nanti kita akan mensimulasikan ya prosesi pesiju ya nanti Pak Asim ya. Tapi juga kita ingin mengetahui juga nih Silvi, artinya tadi kan juga sudah disampaikan awal mulanya seperti apa. Kita ingin juga tahu di rumah adat Aceh ini kan juga ada bilik ya atau seramo ya. Seramo seramo tengah, seramo Likut, likut ya. ya. Tapi mungkin nanti kita akan membahas itu ya. Nah, mudah-mudahan juga ya dengan edukasi yang kita berikan kepada pemirsa RRI dan juga pendengar di seluruh tanah air ya, bisa sedikit memberikan masukan dan edukasi ya, bahwasannya ternyata rumah adat Aceh Besar maupun rumah-rumah adat lainnya yang tersebar di seluruh tanah air itu memiliki makna dan arti. Iya, oke. Ya, Pak Asim, ini terkait dengan isi dalam rumah nih Pak. Anggaplah sudah rumah terbangun, ya. Silvi mau ada rencana buat rumah baru lagi? Amin. Terima kasih untuk doa baik kamu ya. Pakai khas Aceh nih Silvi, ya. Iya. Atau juga tidak tutup kemungkinan dari pemirsa dan juga pendengar di seluruh Indonesia yang ingin apa namanya rumahnya Aceh. Ala-ala tradisional Aceh. seperti itu ya. Tapi Jadi itu bukan ala-ala Silvi gitu ya, lebih yang dingin ya Pak ya. tradisional. Pak Sila dan Pak Asin, kalau rumah Aceh ini ketika kita tempatin lebih dingin, lebih sejuk, betul, ya. sejuk, ya. Meskipun dalam apa namanya kondisi apa namanya dengan papan atau kayu gitu ya. Oke. Nah, ini mungkin bisa diceritakan nih Pak Asin. Jadi begini, Ya. rumah Aceh ada yang 5 ruang, ada yang 9 ruang, ada yang 3 ruang. Setiap ruang ada jendela. Setiap ruang. Apakah sebelah utara atau sebelah selatan? Kalau sebelah utara itu Seramoke namanya. Seramoke. Seramoke. Yang sebelah selatan yang Seramoliko. Oke. Mentambung Anjung. Kepua Anjung. Yang mata Aceh lah. Ha? Ya. Kepua Anjung baik mekungkung memelintir. Jangan jumpa gitu ya. Iya, karena memang budaya kita di Aceh ini apa namanya antara Pemulia ya, sangat Kalau- memuliakan tamu, kerabat, Kalau orang termasuk anggota Aceh, keluarga seperti itu. Menantu sangat dihormat. Iya. Mertua sangat dihormat menantunya. Iya. Iya. Sambil diminum ya Sambil Pak diminum Sila ya, Pak dan Asim Pak ya. Hashim. Terima kasih, Iya, terima kasih. Iya. Ya.
Ya, Kopi pemirsa, juga, kopi juga RRI terkenal loh. Hmm. Nah, kopi juga merupakan salah satu Khas Aceh. produk khas Aceh gitu ya. Hmm. Jadi kalau ke Aceh itu kayaknya belum sah kalau nggak minum kopi Ya. Aceh. Ya, pemirsa, ya, kopi Aceh mantap. Ya, silakan Pak. Itu kopinya hitam kayak kamu, manisnya kayak saya gitu ya. Mantap kamu ya. Bukan lagi. Oke, kalau di Aceh besar ada kopi ya, Pak ya? Jadi ini kan, tadi kan sudah saya bilang karena apa dinginnya rumah Aceh. Iya. Ya. Kalau menurut ini pandangan saya, Mhm. yang namanya rumah sehat adalah rumah Aceh. Oke. Coba bayangkan kalau rumah yang sekarang, Mhm. kalau listriknya mati, terpaksa lari. Sama dengan kita hidup di dalam neraka. Bapak memuji saya. Bapak memuji saya. Kalau listriknya mati, coba di mana-mana. Kalau Baik. listrik sudah mati. Baik. Tapi kalau rumah Aceh nggak perlu, AC nggak perlu. Makanya. Ya, karena dingin terus, Pak ya? Besok kalau ada rezeki bangun rumah Nggak perlu. Aceh. Amin, ya Allah, doa kamu bagus sekali ya. Nah, ada Perumbia, Mhm, dingin bukan main. betul. Nah, Adem seperti itu ya, Ya. Pak ya. ini di bawah ada pantiga namanya. Apa itu, Pak? Tikar. Tidak, semacam Tempat duduk. tempat duduk. Lesehan apa ya? Ah, Lesehan. di bawah rumah. Ya, Bawah di bawah. rumah. Ya, Hmm. betul betul. Itu kan Oh iya, karena panggung, Baik, karena ada karena panggung, panggung ya. itu tadi ya. Baik. ada tempat duduk. Mhm. Waktu pulang dari sawah atau Mhm. dari kebun, Iya, di sanalah istirahat. di bawah tuh, Pak ya. Sambil kipas-kipas, minum kopi, teh anget, ya makan nasi pakai terasi, adem dah. Ya ampun. Kadang-kadang waktu duduk di sana Mhm. sudah baju sudah buka, Iya. sedang duduk kadang bisa tidur. Iya. Nah, nggak salah dong. Tapi Begitulah memang, di- tapi emang ada tempat tidur ya, Pak, biasanya Iya. ditaruh tempat Seperti duduk bilik bisa ya, tidur. seperti Iya. bilik ya barangkali ya. Sambil, Baik. sambil Mhm. mengayun anak. Nah, Nah. Ayun anak. Wahai dodo Iya. daidi. Jangan nyanyi saya ya. Di sana sudah waktu anak diayun, Mhm. sudah ditanam tauhid di sana. La ilaha illallah. Subhanallah, luar biasa Tua sekali hari ya. Jang Raya. Mm-mm. Jadi jin-jin, iblis-iblis itu Iya. langsung ya menjauh ya Pak ya. dan anak pun juga cepat tidur karena Iya. memang suasananya pun juga Itu mendengar kalimat Allah tadi itu tadi ya, Denny. pertama kalimat Allah, kemudian suasananya juga dingin ya, Pak ya. Iya. Oke. Itu orang dulu, Mhm. mengapa anak dibilang semacam kuda putih? Hmm. Oke. Apa yang disuarakan, Mhm. dia direkam. Benar sekali. Nah, karena memori anak itu Mhm. cukup bersih. Oh, Apa iya. yang kita bicara, Hmm. dia rekam terus. Hmm. Hmm. Kalau kita bicara yang kurang baik nanti. Hmm. Kita bicara yang bagus nanti. Iya. Cepat dihafal ya, Pak ya. Cepat Iya. diingat ya, Pak ya. Jadi saya keliru ya kalau soal menghitung Misalnya- harga daging, harga cabai itu jangan di depan anak Nah. ya. Oh, Nah, kerekam takutnya ya. Ini Oke. coba nanti dipantau. Aha. Ini yang saya bilang nih. Iya. Kalau anak kita dari ayunan kita bobo nyanyi, dia waktu besar itulah yang dia kerja. Hmm. Jadi penyanyi nanti Silvi. Saya produk Berarti- gagal. berarti Saya kamu- produk gagal. Enggak, berarti kamu dulu Bapak penyiar ya, makanya kamu jadi penyiar. Saya seorang penyair, cuma saya produk gagal. Oh, gitu ya. Masih belum sempurna kata Andra ya. Saya produk gagal, Tapi dimaklumi. kalau Iya. diajarin apa la ilaha illallah, tauhid Iya. dan mengaji, Mhm. anak itu sampai besar enggak lupa dia. Walaupun dia penyanyi, Hmm. dia Tetap yang- ada basicnya ya Pak ya. dia enggak lupa. Tetap ada landasan Ya, agamanya ya. itu tadi. Itulah fungsi di bawah rumah Aceh. Baik. Oke, baik. Nah, rumah Aceh ini juga kan juga punya apa namanya ya, istilahnya sekat-sekat ya, Pak ya. Ada yang induknya atau ini tamu nggak boleh masuk di sini atau misalnya ini ruang tamunya saja. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga Antara nih, Pak bilik, Asyik. antara Ya. bilik ke Ya. bilik itu Pak. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Jadi kalau dalam bahasa Aceh, rinyunji rotunong, si madawa debit. Mhm. Pintu, bak pintu teramongan, Mhm. ke kiblat. Hmm. Ahban tamang, bismillahirrahmanirrahim. Bak baba, Allah akbar, ke kiblat orang tamang. Tamang lah rumah. Baik. Sangat luar Assalamualaikum. biasa. Ke kiblat. Mhm.
fungsi seramo Pak Kecamong yang seramo ke. Oke. Itulah serambi depan untuk tamu. Siapa yang datang tamu di sanalah dimuliakan tamunya di serambi depan. Baik. Oke. Kalau di atas itu ada jure namanya. Jure itu tempat tidur pengantin baru. Nah, itu spesial. Kalau bicara pengantin, kamu ngelirik aku ya. Ya ampun. Setelah itu ada satu kamar yang sudah dibuat. Di luar kamar tempat makan itu baru. Jadi memang betul-betul diservis, Silvi. Di Pemulia. Di Pemulia, memang betul. sudah jadi adatnya orang Iya, Aceh. jadi bagaikan memuliakan raja ya, Pak segalanya. Asim ya. Iya, kayak kamu dan aku, raja dan Iya. ratu. Ih, sehari aja Karena doang ya. Lintu baru itu tidak dibenarkan masuk ke belakang. Cuci piring nggak boleh, Pak ya? Tidak. Itu bisa dijelaskan selama kurun waktu berapa lama di Pemulia seperti itu, Pak? Lintu yang di Iya, yang baru menikah ini tadi. Iya, ya. Jadi setelah nikah, setelah diantar sudah jadi suami istri, dia 1 tahun. Wih, jadi 1 raja tahun ya. dia kerja, hasilnya untuk sendiri yang dimakan mertua punya. Dia disimpan yang dia punya untuk bekal hidup yang akan datang. Oh, Dan saya sudah merasakan. berarti itu disimpan untuk bekal ya Pak ya, Iya. bukan untuk dihambur-hamburkan atau berfoya-foya. Makanya saya agak ngelirik sahabat saya gitu ya, ketika dibilang setahun itu kok agak-agak gimana gitu ya Pak ya. Ini yang kita sayangkan, budaya kita yang sudah hilang. Salah dan suka disalah artikan seperti Iya. itu. Kamu Ini dengar itu? Pengantin baru, Mhm, waktu hari ketiga setelah diantar pengantin baru, mhm. duduk di jure itu yang tempat istimewa. Baik. Khusus ya. Nah, jadi diundang semua saudara-saudara baru, Mhm. itu kasih waktu megang tangan salam tempel. Woi. Iya. Selama setahun dapat amplop? Enggak, Tidak. cuma sekali. Atau hari- Maunya kamu ya. Ngarep ya setahun Tabungan ya. penuh ya. Baik. Apa itu dikasih? Ada maknanya. Bukan tuh dipoya-poya. Nah, Paling kurang kalau uang sekarang satu orang, misalnya saya, paling kurang 50.000, ada 100.000 menurut kemampuan saudaranya. Ada saudara, misalnya ada 30 orang, 30 orang diundang, kasih semua. Uang itu disimpan. Setelah sudah anak satu dia sudah ada, baru dipisahkan antara mertua dengan jadi sudah harus mandiri seperti itu ya. padi sudah ada disimpan 1 tahun, sudah di tanam padi sudah ada. Itu budaya Aceh Besar. Baik. Iya. Nah, sudah ada disimpan, jadi duitnya sudah ada dari saudara dia sendiri di Indo Baru. Begitu juga dari daerah baru, begitu juga. Jadi modal usaha apabila dia sudah mandiri dipisahkan nanti sudah bisa. Oke, Baik. baik. Maka orang dulu tidak ada macam Pak Salahuddin bilang tadi, rukun dan damai, tidak ada yang berpisah. Karena itulah begitulah di Makan tidak makan yang penting kumpul seperti itu ya Pak ya. Ya ampun. Oke, nah ini menarik sekali Silvi. Dan juga apa ya, budaya orang kita juga maghrib mengaji ya Pak Sila ya. Iya. Nah ini dari pemerintah sendiri seperti apa nih Pak programnya? Jadi kan memang rumah ini menjadi tempat pendidikan khususnya untuk anak-anak generasi harapan bangsa ini seperti Betul, apa baik. Pak? Saya mencoba menerjemahkan yang disampaikan oleh Pak Hashim tadi bahwa rumah Aceh itu tidak terlalu banyak sekat-sekatnya. Serama Oku, serama Like, serama Tengah. Jadi kan ada pertanyaan, di mana tidur anak laki-laki, di mana tidur anak perempuan? Iya, Nah, agam dan inom ini ya, tadi ya jadi Pak. dari rumah saja itu sudah menafsirkan salah satu hadis di pendidikan bahwa suruhlah anak kamu salat ketika dia umur 7 tahun dan pisahlah dia dari tempat tidur ketika umur 10 tahun. Jadi kemana anak-anak Aceh dulu itu? Iya. Ketika saya tanyakan para orang tua, mereka mendagang. Jadi memang nggak tidur di rumah. Jadi anak laki-laki itu tidur di bilik-bilik. Di bilik-bilik itu ada pengajian, ada balai-balai pun. Mereka tidur di sana. Yang perempuan juga dikasih mendagang. Kalau bahasa sekarang itu
ke pesantren, ke Daya. Ya, makanya di rumah tuh nggak ada orang, hanya ada bapak dan ibu. Makanya rumah tuh nggak terlalu banyak sekat-sekat. Artinya apa? Dari filosofi rumah itu saja memang sudah ada makna pendidikan. Nah, jadi yang ditekankan tadi apa yang akan dilakukan ya seperti itulah, bahwa pendidikan itu harus kita galakkan kembali. Anak-anak itu jangan banyak sekali di rumah, misalnya maghribnya itu harus mengaji. Kalau sekarang kan banyak anak-anak begitu maghrib sudah di kedai kopi, tidak ada pengontrol lagi. Pulangnya nanti malam. Tetapi orang tua dulu tidak, mereka anak-anaknya itu memang ada tempat tidurnya dekat menasah. Jadi selesai mengaji tidur di menasah. Nah, jadi dikontrol betul-betul oleh orang tua. Nah, jadi seperti itu. Jadi semoga ya dengan disampaikan tadi orang tua yang orang muda yang sudah dari orang tua sekarang itu memahami kembali lah makna pendidikan itu, bahwa pendidikan itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ya, karena anak-anak itu akan banyak sekali lalai dengan terutama di era digital ini, mereka lalai dengan Facebook, mereka dengan main game. Ya, jadi kalau orang Aceh itu tidak menjaga betul-betul anaknya, dipastikan anaknya mengaji. Ya, dipastikan anaknya mengaji sehingga dia tidak berkeluyuran bebas. Jadi seperti itu mungkin filosofi yang disampaikan oleh Bapak tadi. Baik, Pak Silah, saya tertarik sendiri dengan apa yang sudah Anda jelaskan barusan ya, bahwasannya mungkin peradaban yang membuat segala sesuatunya itu berubah. Dari mungkin norma, etika, adat istiadat. Nah, tergerus dengan kemajuan zaman serta kecanggihan IT untuk masa saat ini ya Pak ya, dimana seperti yang sudah Bapak katakan tadi bahwasannya anak-anak itu mulai kurang mencintai Al-Quran. Nah seperti itu, bahkan Anda sendiri selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ingin kembali menggalakkan ya apa yang sudah menjadi peninggalan sejarah, peninggalan budaya yang sudah ditinggalkan oleh Indatu kita terlebih dahulu, khususnya di wilayah Aceh Besar. Nah sejauh ini bagaimana mekanisme serta program-program yang sudah Anda jalankan khususnya bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah Aceh Besar, Pak? Ya, makanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk istilahnya kan global ini tidak bisa kita berhentikan. Istilahnya lebih-lebih dengan zaman 4.0 kalau istilah sekarang. Kita tidak bisa mengalah dengan keadaan alam itu. Artinya bagaimana sekarang pendidikan itu harus menggunakan media itu sebagai media pembelajaran. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah kita kembali ke budaya lokal juga dengan menggunakan teknologi modern. Artinya dua-dua itu kita kombinasikan, tidak kita lepas. Kita combine ya, mereka Pak, ya? misalnya menggunakan media internet, media canggih untuk belajar pendidikan agama. Makanya setelah yang kami terapkan sekarang dalam sistem pendidikan, setelah zuhur itu ada pengajian. Itu ustaz-ustaznya kita ambil dari dayah. Dari dayah lah mengaji kitab. Karena kita paham kalau anak-anak itu pulang pasti nggak belajar. Jadi kita habiskan waktu itu di sekolah. Dan malamnya ke balai ngaji. Malamnya ada sekarang sudah banyak balai-balai pengajian ada di desa-desa. Balai but namanya. Ya, jadi malamnya dia mengaji, dia hanya bermain waktunya sebentar. Kalau dulu anak-anak pulang sekolah itu bantu orang tua, jaidang kan? Bantu orang tua potong padi, bantu orang tua mencari rezeki. Sekarang enggak. Iya. Anak sendiri, orang tua sendiri ya. Makanya dulu di rumah setiap rumah adat itu ada setiap rumah, bukan setiap rumah adat ya. Memang itu ada yang namanya jengki itu Pak ya. Jengki, betul. Alat-alat untuk menunggu padi ini alat tadi ya. Ya, itu rupanya itu olahraga. Makanya orang dulu enggak sakit ya. Coba lihat Bapak ini. Sehat ya. Sehat. Kita ini masih muda udah sakit. Baru ini juga dengan sambung yang makanya ada jengki itu olahraga itu. Ya, salah satu fungsinya gitu. Ini kembali lagi Pak ke rumah adat Aceh Besar. Nah, ini kan perkembangan zaman terus berkembang nih Pak ya. Nah, ini pembangunan rumah juga dengan beton dan juga dengan semen ya. Mungkin untuk mengupayakan supaya ikon rumah adat Aceh ini juga tetap ada, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Aceh Besar Pak? Ya, saya lihat sekarang seperti yang kita sampaikan tadi bahwa kita tidak bisa menghindari rumah-rumah yang modern, rumah-rumah yang bagus. Tetapi bagaimana ketika kita mulai membangun rumah, kita mulailah dengan hal-hal yang baik. Misalnya memilih alat yang baik, memilih tanah yang baik, jangan sampai tanah di tempat sengketa dan sebagainya dan sebagainya. Dan juga di samping rumah modern itu kita usahakan ada rumah Aceh. Nah, itu paling kurang. Artinya ada budaya yang kita transfer pada anak-anak kita. Beginilah sebenarnya rumah Aceh itu. Dan sebaiknya memang kalau itu kita buat rumah Aceh, tapi memang mahal sekarang harganya. Terutama kita cari kayunya Pak ya. Kayunya nggak ada lagi. Atap rumbia pun juga sudah jarang. Atap rumbia sudah jarang, sehingga harus pakai seng. Jadi setidaknya ada miniatur lah
bandar-bandar sehingga anak-anak kita tahu beginilah rumah Aceh sebenarnya. Dan ini menjadi daya tarik wisatawan Pak ya. Betul, apalagi dari asing ya. Iya, Oke. betul. Baik Pak Sila, ke depan kira-kira apa yang akan terus dilakukan dan diupayakan oleh pemerintah Aceh Besar untuk tetap menjaga dan melestarikan rumah adat Aceh Besar ini Pak? Ya, kami memang ada rencana nanti membuat sebuah festival budaya. Nanti khusus Aceh Besar. Selain ya ada memang Pekan Budaya Aceh itu sudah pasti, tapi kita juga menggali nanti festival budaya Aceh Besar. Aceh Besar sendiri kita berada terutama dari bentuk budayanya, bentuk budaya non benda istilahnya, bentuk budaya non benda dan budaya benda. Artinya kita akan perlombakan kembali, kita galakkan kembali kepada anak-anak kita itu untuk mencintai rumah Aceh, untuk mencintai budaya Aceh, kesenian Aceh sehingga bisa dijaga dengan baik budaya yang diwariskan oleh generasi-generasi dahulu sehingga kita. tetap lestari seperti Oke. itu Ya, ya. betul. Silvi, hari semakin malam Silvi. Tidak terasa Nggak ya. terasa ya. Memang kalau sudah mengupas habis permasalahan budaya, sejarah, kesenian, Iya. apalagi duduk ya dengan para budayawan seperti ini ya, itu Betul memang sekali. tidak terasa ya. Iya. Menghabiskan waktu berapapun. Terakhir terus. kamu perlu didinginkan Semakin nggak malam pakai semakin dipsiju seru. nggak? Perlu dipsiju nggak nih? Oke. Iya. Dan sekali lagi kita mengucapkan terima kasih terima ya kasih. untuk Mungkin dari Pak kehadiran. Hasim mungkin ada closing Baik. statement apa? Ini mau saya tambahkan apa yang sudah dikatakan Pak Salahuddin tadi kan. Ya. Sebab saya lihat orang Aceh lada. Aha. Berarti lada, apa yang dilihat, Ditiru. yang punya dia dibuang. Iya. Coba keliling Aceh ini, di mana ada lagi rumah Aceh. Iya. Baik. Itu yang satu. Mhm. Saya keliling Indonesia. Sampai ke Ambon, Sulawesi, sudah saya datang. Semua tidak ada rumah adat. Setiap rumah penduduk masih rumah adat. Oke. Tidak ada. Yang buat beton tidak ada. Yang kalau ada yang buat beton, yang rumah itu tidak ada di sampingnya. Tidak meninggalkan rumah Tidak tradisionalnya. Baik. Itu yang satu. Yang kedua saya lihat pintu gerbang. Ini coba lihat di mana-mana pintu gerbang ada ciri khas Aceh. Coba datang. Baik. Pintu gerbang kan semua. Kantor-kantor semua ciri khas. Padang, Padang. Padang Minangkabau ya. Iya. Demikian juga orang daerah Medan Padang. Semua. Tapi kita di Aceh ini semua hilang. Tidak ada sama sekali. Ini di mana-mana kita bayangkan. Berarti minimal nanti dari Aceh Besar dulu ya Pak ya? Iya ya. Oke. Dulu kami sudah pernah meminta sama bupati suruh buat perbub untuk dianjurkan pintu gerbang yang itu ciri khas Aceh. Sampai sekarang tidak ada. Oke. Semoga nanti ada solusi ya, Ya, untuk amin. Peraturan daerah yang Oke, Silvi tidak terasa sudah 1 jam ya Iya, kita. dan kita juga mengucapkan terima kasih ya untuk Pak Salahuddin Ya, dan juga sama-sama. Pak Hasim ya, Ya. telah sudi mampir ya ke rumah RRI Banda Aceh. Oke, dan juga pemirsa Kami, dan ya. juga pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan obrolan budaya dari RRI Banda Aceh dengan tema kita Rumah Adat Aceh Besar. Ya, sekali lagi terima kasih Terima Pak kasih, Pak Sila. Sama-sama. Salahuddin. Terima kasih. Ya. Sama-sama. Mampir-mampir ya Pak ya. Ya, insya Allah kita Oke. jumpa lagi. Saya Denny Zulfikar sebagai pembawa acara untuk malam hari ini. Dan saya Cutil Pia Hambali, terima kasih atas hadirannya dan perhatiannya. Kita pamit Bung Denny. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.